Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 467 sampai dengan 468, 5 penjaga serigala Tuo Batieshan. Harimau, formasi eselon. Saat pasukan monster mendekat, Dugu Santian meneriakkan perintah. 4 harimau Tianyu membungkuk dan membagi jutaan tentara menjadi 4 divisi dan menyerang. Divisi tersebut membentuk unit-unit kohesif yang diasah menjadi belati saat mereka bersiap untuk menghancurkan pengepungan sebelum musuh belum mencapai mereka. Mata dingin di hutan tertawa, Dugu Santian, kamu sangat pandai menggunakan anak buahmu. Serigala lengan baja dan serigala punggung besi, blokir mereka. Blood Shadow Wolf dan Howling Wind Wolf, mengapit mereka. Slaughter Wolf, temui mereka langsung. Dipahami. Pepohonan bergema kembali. Mereka mendengar suara menyeret beberapa saat, hanya menyisakan mata dingin yang sama. Mengaum. Binatang buas besar menyerang 4 divisi dengan menyerbu, mengirimkan darah kental dan darah kemana-mana. Sambil menginjak-injak sisanya. Hampir 1000 binatang raksasa menghujani manusia. Perpecahan tersebut menggabungkan Yuan Qi mereka menjadi perisai yang tidak bisa ditembus, mendorong kembali. Binatang spiritual. Inilah kekuatan terkenal tentara Dugu yang diperlihatkan dengan potensi sebenarnya. Setiap prajurit berdiri lemah. Sendirian, tapi di sini, mereka adalah roda penggerak mesin pembunuh ini. Bahkan tim ahli Radiant Stage tidak akan macam-macam dengan mereka. Hal itu membuat mereka begitu kuat bahkan Dugu Santian, satu-satunya ahli Regent Estate di tentara Dugu. Mengintimidasi orang-orang seperti Regent Estate. Luo Yunhai memperkirakan bahwa Gu Santong pun akan kesulitan melawan pasukan ini. Itu tidak sesederhana 1 tambah 1. Kekuatan tambahannya lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Hal ini memberi Dugu Santian kekuatan tertinggi di Tianyu, berkat 3 juta pasukannya. Kakak kedua, Quanrong sepertinya tidak memiliki komandan sungguhan. Kita bisa membebaskan diri. Dugu Feng berteriak. Dugu Lin mengangguk, tapi mengerutkan kening. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Begitu banyak binatang buas Quanrong telah menginvasi Tianyu, namun tanpa pemimpin. Melupakan fakta bahwa seorang prajurit Quanrong tidak pernah mendengarkan perintah seorang Jenderal Tianyu, tidak mungkin bagi seorang Jenderal Tianyu untuk memerintahkan mereka hanya karena mereka adalah Quanrong. Bahkan tentara Dugu, yang telah bertempur dengan mereka selama bertahun-tahun, tidak dapat mengklaim bahwa mereka mengetahui taktik tentara monster Quanrong. Tapi untuk datang ke sini tanpa pemimpin, itu sungguh keterlaluan. Itu tidak ada bedanya dengan penyerbuan. Poni keras mengumumkan puluhan ribu binatang spiritual setinggi ratusan meter di tingkat 4, jatuh seperti hujan meteor. Mereka berkelompok saat mereka mendarat, dengan penunggangnya membuat segel. Binatang spiritual berubah menjadi kekuatan terpadu, membungkus mereka dalam tabir Yuan Qi yang ganas, bertindak sebagai tembok. Untuk menangis dengan keras, bicaralah tentang serigala. Dugu Feng mengoceh, ini formasi Quanrong, bumi faja. Berhentilah terlihat terkejut. Kami telah melihatnya puluhan kali. Saudaraku, minggir. Biarkan aku melubangi dinding. Mereka itu. Dugu Huo meraung. Dugu Feng mengangguk. Ketiga adalah yang terbaik dalam hal serangan langsung. Dia yang terbaik dalam mengatasi sakit kepala ini. Dugu Huo memberi isyarat agar orang-orang itu berpisah. Dugu Huo mempercepat sampai dia keluar. Perisai Yuan Qi divisinya semakin tebal, bahkan menyala dan terlihat bukti kekuatan aslinya. Turunkan mereka sekaligus. Dugu Huo berteriak, tentaranya menggemakan keberaniannya. Saat itulah sosok emas muncul di antara 2 kekuatan yang bentrok. Yuan Qi-nya menyatu dengan dinding Yuan Qi. Binatang spiritual. Dugu Huo berteriak, serigala punggung besi. Dalam daging. Dugu Huo, kamu tidak akan pernah melewatiku. Pria itu tertawa. Ledakan. Gelombang merah dan emas bentrok di jalan buntu, sementara 2 orang terdepan adalah Dugu Huo dan Iron Buck Wolf, yang jahat. Lengan mereka kusut, tanpa ada yang bergerak 1 inci pun. Pasukan mereka sendiri memicu pertempuran mereka. Dengan Yuan Qi. Apa yang tampak seperti perkelahian antara 2 pria, mempunyai dampak yang jauh lebih besar. Ketika formasi itu sendiri ikut bermain, itu melibatkan Yuan Qi dari ratusan ribu tentara. Satu sisi harus tergelincir tetapi hanya sebagian kecil dan Yuan Qi yang lain akan memotongnya seperti rumput. Garis tipis antara kemuliaan dan pelupaan. Dugu Huo, kamu masih tangguh setelah bertahun-tahun. Hahaha, aku benar datang ke sini. Iron Buck Wolf menjadi bersemangat. Dugu Huo tertawa, latihanku tidak akan pernah berhenti sampai aku mengambil kulitmu. Kamu dan aku sama-sama. Iron Buck Wolf menggemakan semangat bertarungnya. Dugu Feng mempunyai pemikiran lain, datang dengan divisinya, maaf mengganggu kesenanganmu,
tapi ini perang, bukan taman bermainmu. Saya rasa tidak ada di antara kalian yang keberatan jika saya membantu orang ketiga. Pemimpin 4 Macan Tianyu, pejalan angin Du Gufeng. Ironbark Wolf berbicara, apakah kamu benar-benar mengira hanya kamulah satu-satunya yang memiliki Overwatch? Du Gufeng merasa tidak nyaman. Dalam sekejap abu-abu, gerak maju Du Gufeng terhenti. 200.000 divisinya yang kuat harus menyingkir dari sapuan Yuan Qi abu-abu. Dia melihat jauh di kejauhan seorang pria berjubah dengan pasukannya yang terdiri dari ratusan ribu makhluk spiritual. Suara Du Gufeng terdengar berat, serigala lengan baja. Di balik kedua bentrokan tersebut, Du Gulin memandang dengan gelisah. 3 dari 8 penjaga serigala berada di ibu kota kekaisaran, namun 2 telah muncul di sini. Mengaum. Ledakan tiba-tiba yang datang dari kedua belah pihak membuyarkannya dari lamunannya. Ledakan itu datang dari binatang spiritual, tapi bukan binatang biasa. Du Gulin menjadi panik saat dia melihat di sebelah kirinya, pasukan binatang buas yang diselimuti cahaya merah dan mengamuk. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berambut merah. Du Gulin tersentak, itu dia. Serigala bayangan darah. Berbeda dengan penjaga serigala lainnya, dia adalah master binatang langka yang bisa membangkitkan naluri binatang. Melalui seni darah rahasia, membuat mereka menjadi gila dan 10 kali lebih kuat. Itu adalah duri terbesar bagi tentara Dugu setiap kali mereka bentrok. Dengan tempat ini dalam kekacauan, Du Gulin yang selalu tenang akhirnya merasa terkesima. Dan kesengsaraan tentu saja sangat disukai teman. Di sebelah kanannya ada pasukan binatang buas lainnya yang sedang melakukan gerakan berat. Serigala angin melolong. Hati Du Gulin mencapai titik terendah. Howling Wind Wolf adalah Beastmaster lainnya, yang berspesialisasi dalam kecepatan. Dia secepat Du Gufeng. Meskipun dalam kasus ini juga merupakan masalah ukuran. Tubuh besar makhluk spiritual yang melaju dengan kecepatan seperti itu hanya akan meninggalkan darah kental dan kekacauan di belakangnya. Berkeringat banyak, Du Gulin menemui jalan buntu. Cahaya kuning melintas di divisi Du Gulin. Gunung yang tak tergoyahkan. Ledakan. Pasukan Howling Wind Wolf terhenti karena intervensi Du Gushan dan divisinya. Du Gusantian memberikan kebebasan kepada putra baptisnya dalam melatih pasukannya, membentuk tembok Yuan Qi terkuat di seluruh pasukannya. Kekurangan mereka dalam hal kecepatan, mereka ganti dengan stabilitas. Mereka tidak bisa menembus blokade, tapi jika diberi waktu, mereka akan menjadi yang teratas dalam konflik apapun. Pasukan binatang buas bahkan kesulitan mengguncang perisai besi ini. Meski begitu, sisi Du Gushan terdorong mundur belasan meter dari benturan, dengan wajah mereka menguning. Du Gushan, kamu memblokirku lagi. Serigala angin melolong mengoceh. Du Gushan mencibir, benar, aku selalu memotongmu, hihihi. Kakak kedua, aku serahkan Blood Shadow Wolf padamu. Du Gushan fokus pada musuh yang datang untuk menyerang. Lagi, mendorongnya mundur selangkah demi selangkah. Du Gulin mengangguk, menoleh ke Blood Shadow Wolf dengan tatapan tegas, formasi labirin, sunyi seperti hutan. Suara mendesing. Formasi baji berhenti dan 1/4 juta tentara berpindah ke 5 kotak, seperti bunga plum. Yuan Qi tetap terhubung dalam busur aneh dan menutupi langit dengan bintang-bintang yang berkilauan. Blood Shadow Wolf tampak gelisah melihat formasi baru, tapi dengan pasukan binatang buas yang menyerbu di belakangnya, dia harus menyerang. Binatang-binatang besar itu mengguntur bumi saat mereka menginjak-injak manusia. Namun hasilnya menggelikan. Saat makhluk spiritual mendekat, para prajurit mengitari ke samping, membiarkan mereka langsung menuju jantung formasi. Namun tidak lama kemudian, ledakan keras terjadi ketika para monster didorong masuk dan keluar dari pasukan-pasukan yang datang dari kedua sisi, terputus dari sisa pasukan monster mereka. Serigala bayangan darah berteriak busuk. Namun sedikit terlambat. Sebagai pemimpin, dia dipisahkan dari pasukan monster utamanya. Tanpa kepala suku, monster. Monster itu terus mengalir ke dalam formasi saat ia berputar dan membagi pasukan monster menjadi potongan-potongan kecil. Mengikuti arus, binatang-binatang itu mengikuti putaran formasi. Saat mereka berputar, kemarahan binatang spiritual mereda dari semua kebingungan pada akhirnya. Serigala bayangan darah panik. Formasi Du Gulin dibuat sebagai counter bagi pasukannya. Du Gulin tersenyum dingin, mengarahkan anak buahnya untuk mengubah formasi dan tidak membiarkan mereka keluar. Hanya masalah waktu sebelum makhluk spiritual itu menjadi lelah dan pingsan, meninggalkan Blood Shadow Wolf. Sendirian, 4 harimau Tianyu masing-masing menemukan lawannya dalam situasi berbeda, dalam posisi menguntungkan. Terdesak, atau dalam keadaan buntu. Mata di antara pepohonan memuji, tentara Dugu telah bertahan selama 10 tahun karena suatu alasan. Tapi kamu,
Hanya melawan pasukan monsterku karena susunannya. Meskipun kamu terburu-buru untuk datang membantu, kamu tidak punya waktu untuk memberikan bantuan. Hahaha. Dengan desisan, kilatan putih menutupi medan perang. Pasukan Duguwo terlempar ke udara akibat hantaman brutal, meruntuhkan formasi. Aura musuh yang buas merobohkan ribuan prajurit yang gugur. Dugu Feng bergegas membantunya. Dia mengganti formasi dan bertahan, perisai di depan. Formasi dinding besi. Bang! Dengan perisai di depan, Yuan Qi membuat penghalang tebal. Kilatan putih memantul kembali tetapi anak buah Dugu Feng meludahkan darah akibat benturan tersebut. Seorang pria yang memegang tombak perak muncul. Dia adalah seorang pemuda berbaju besi putih yang memimpin tim tentara lapis baja putih. Ini jarang terjadi di kalangan militer Quanrong. Ahli dalam menangani binatang buas, pasukan mereka membutuhkan binatang spiritual untuk mencapai kekuatan puncak mereka. Quanrong dan makhluk spiritual selamanya terikat bersama. Dia menjadi pengecualian. Bahkan tanpa makhluk spiritual yang membantunya, dia memegang rekor tak terkalahkan di pasukan Quanrong. Slaugterwolf, pemimpin 8 pengawas serigala. Dugu Feng mulai berkeringat melihat haus darah membasahi anak buahnya. Dugu Huo kembali ke formasi, jantung kecilnya berdebar kencang karena ketakutan itu. Hampir saja, tapi dia pernah mengalami pengalaman serupa sebelumnya. Pasukan Slaugterwolf menghancurkan formasinya dalam satu serangan. Yuan Qi yang bersatu tersebar dan meninggalkan hasil yang mudah bagi mereka. Jika dia melanjutkan serangannya, 100.000 orang akan mudah gugur. Dugu Huo masih berdiri berkat bantuan Dugu Feng yang tepat waktu. Dugu Huo memberinya tatapan bersyukur dan Dugu Feng mengangguk. Namun saat mereka beralih ke Slaugterwolf, mereka merasakan tekanan lagi. Seberapa kuat pasukan Slaugterwolf untuk menghancurkan pasukan Dugu Huo? 4 harimau Tianyu tidak pernah mengambil formasi pertahanan kecuali di sekitar musuh ini, tapi itu pun hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan. Dugulin menoleh, tegang. Tanpa susunan, mereka berada di pihak yang kalah melawan 8 pengawas serigala. Dan karena ini adalah penyergapan, keadaannya bahkan lebih buruk lagi. Suara mendesing. Sosok yang kuat mendarat di tengah medan perang. Dia menikamkan pedang sabitnya ke tanah dan berkata, "Kelompokkan kembali ke dalam formasi jiwa naga." Semua orang bersorak saat kedatangan marsekal mereka. Keempat harimau itu berkumpul di tengah. Dugu Feng dan Dugu Huo mundur, sementara Ironbark Wolf, Steel Arm Wolf, dan Rabbit Wolf hanya menonton. Dugu Shan terjatuh sementara Howling Wind Wolf tetap di tempatnya. Dugulin mundur dan Blood Shadow Wolf bergabung kembali dengan pasukan monsternya dan membuat mereka mengamuk lagi. Namun yang mereka lakukan hanyalah mengamati tentara Dugu semakin membentuk-bentuk yang aneh. 4 harimau Tianyu membentuk 4 sisi sementara Dugu Santian menjadi pusat, tidak terpengaruh oleh musuh di sekitarnya. Anak-anak muda, apakah kamu benar-benar menganggap kami sia-sia tanpa susunan? Tentara Dugu tidak akan pernah jatuh. Ayo, saya pribadi akan menunjukkan kepada kalian keterampilan sebenarnya dari pasukan saya. Dugu Santian tertawa, sosoknya yang mengesankan membuat kelima pasukan Quanrong merinding. Tidak masalah jika kami melakukannya, Marsekal tua. Menangkupkan tangannya, Slaugterwolf dan 4 lainnya mengangguk. Kelima tentara itu menyerang. Howling Wind Wolf dengan kecepatannya, Blood Shadow Wolf dengan binatang buasnya yang mengamuk, Ironbark Wolf dengan pasukannya yang setia, dan Steel Arm Wolf dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi rasa haus darah yang datang dari pasukan Slaugterwolf, membuat setiap prajurit Tianyu merinding. Sebelum mereka bertindak, Dugu Santian memerintahkan dengan lambaian pedangnya, pembentukan jiwa naga. Melingkar dunia. Mengaum. Seekor naga terbang keluar dari pedang bulan sabit pembunuh naga sementara tentara membuat segel, menggabungkan Yuan Qi mereka. Yuan Qi seluruh pasukan berubah menjadi fisik dari kuantitas. Naga itu berenang di laut ini seperti ikan di air, menyerap kekuatannya. Seekor naga tak tertandingi di perairannya, tumbuh puluhan meter dalam sekejap, menjadi raksasa 1000 meter yang berkelok-kelok di antara para prajurit dan memastikan keselamatan mereka. Kelima tim musuh terkejut, tapi serangan mereka sudah dimulai. Bam! Dengan 5 gemuruh, pasukan itu terlempar kembali oleh naga, bahkan milik Slaugterwolf. Darah tumpah dari mulut mereka, dan binatang spiritual itu melemparkan penunggangnya sambil terjatuh. Dugu Santian menjentikkan pedangnya agar naga itu kembali. Bagaimana kamu menyukai tentara Dugu sekarang? Keempat serigala itu memelototi Marshal yang tak terkalahkan, tidak mau dan tidak berdaya. Dugu Santian berteriak, dengan 5 pengawas serigala Quanrong di sini, termasuk serigala pembantai, itu berarti Tuoba Tieshan tidak jauh di belakang.
Bukankah sudah saatnya kamu menunjukkan dirimu? Hahaha, satu-satunya alasan aku berada di Tianyu adalah untuk bertemu denganmu, Marsekal tua. Sesosok berjanggut. Keluar dari barisan pohon. Seorang sarjana paruhbaya beruban berjalan bersama anak buahnya. Kelima serigala itu merangkak berdiri dan membungkuk, "Komandan!" Panglima Kuan Rong, Tuo Batieshan, telah memasuki medan perang.